Selamat pagi, hari ini 31 Desember ya 2020. Jadi ini di ujung tahun 2020. Semoga semua sehat ya, keluarga sehat, istri sehat, pacar sehat, selingkuhan juga sehat, anak juga harus sehat ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini orderan satu set untuk Kijang Innova ya. Fog lampnya Automatic DC, headlampnya H4 Cree ya. Jadi ini adalah satu perbandingan atau satu kolaborasi yang paling bagus ya. Headlamp dikasih warna putih, fog lampnya yang bisa berubah warna ya. Jadi itu eh, kerjasama yang bagus ya antara dua dua headlamp itu ya. Saya lebih merekomendkan yang bisa berubah warna itu di fog lamp, bukan di headlamp ya. Kenapa? Karena di headlamp itu kan butuh yang padat, terang ya, putih lah ya. Kita pakai rekomendkan Cree. Nah ini fog lampnya ya, ini diorder melalui Bukalapak. Seperti biasa, Automatic DC ya, dua warna, chipnya chip lebar, chip kuning akan di posisinya nanti di bawah. Sebentar, saya mau ngecek dulu ya. Fog lampnya ini H11 atau HB4 ya, karena Innovanya adalah 2005. 2005 setahu saya HB4. Seingat saya HB4, nanti kita akan cek lagi. Jadi ini adalah H11. Nanti kita review lanjut ya, karena perlu kepastian. Nah, kalau H4-nya sudah pasti adalah Cree XHP 50 second generation ya. Dia sudah memakai chipnya yang second generation ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu, habis ininya dulu kelipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Jangan lupa ya, karet di tengah, kipas fan harus di belakang karet ya. Kalau bisa ya, jangan sampai tertutup lubang-lubang ini. Jadi usahakan bagaimana supaya, namanya juga kipas angin ya, kipas angin ini butuh, ini kan niup ke dalam, jadi niup ke dalam, keluar di kisi-kisi ini ya, supaya panasnya pergi, terbuang. Nah, karetnya jangan sampai menutupi kisi-kisi ini banyak sekali. Kalau menutupi kisi-kisi ini yang melebar, karetnya ya, kalau di mobil Toyota, Honda sih enggak. Kemarin ada komplainan di Ford Everest ya, Ford Everest atau Chevrolet deh, lupa saya. Pokoknya dia bilang, saya lihat pemasangan dia, hasil fotonya, wah itu karetnya gede sekali, tertutup. Itu tidak bagus untuk LED ya. LED itu butuh pendinginan. LED itu panas bro, panas. Kalau Anda nggak percaya, Anda nyalakan 5 menit aja deh, panas Anda pegang. Sedangkan ruangan mesin panas juga. Jadi kita harus usahakan sirkulasi itu bagus ya. Jangan sampai eh, membuat LED itu meredup, karena kalau dia panas dia redup, dia ngedrop ya, dropnya banyak. Tapi karena ini dipatok cuma 3 watt ya drivernya, jadi ngedropnya cuma 27 watt, nah dia akan shutdown, mati ya, seperti itu. Kalau yang tipe-tipe lain dia akan ngedrop sampai 50%-nya. Kalau Anda nggak percaya, Anda sendiri coba aja F3 ya, F5. Saya tidak mau membahas lagi soal F3 F5 karena saya diserang ya oleh para pedagang F3 F5 itu. Dia bilang, saya bilang 50% dropnya, jadi orang nggak mau beli, jadi sayanya kena serang gitu ya. Padahal saya juga jual itu LED. Saya jual LED itu harus berkategori bagus, 1 watt dan luxnya gede. Kedua adalah stabil. Kedua jadi stabil, nggak boleh ngedrop boleh, nggak boleh banyak-banyak. Ketiga adjustable ya, adjustable. Jadi Anda bisa setting 11 jam 12 bebas ya. Jarak mainnya pun sedikit, tek 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 tek, tek slide ya. Ada yang jarak mainnya pakai pelor, tek segini, tek segini, tek segini. Terlalu banyak. Jadi kita harus main yang 1 mili aja Anda mau gerakin bisa gitu loh ya. Yang seperti itu yang bagus. Keempat, service chip bisa ya, seperti itu. Kita akan coba nyala.
Toyota Innova adalah common positif ya. Dari testimoni lampu LED ini tembus hujan bro ya, tembus ya, high dan low bergantian. Ada yang bilang Pak high beamnya kurang tinggi, Pak ada yang bilang high beamnya ketinggian, segala macam banyak ya. Jadi tiap-tiap orang itu kadang-kadang punya pendapat masing-masing yang sulit juga untuk dipenuhi gitu ya. Nobody perfect lah LED ini, teman. Menurut saya ini sudah oke, sudah bagus. Kadang-kadang ada yang komplain, Pak kurang tinggi lampu high beamnya, Pak kok lampu high beamnya ketinggian. Ya masing-masing punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi menurut saya ini sudah oke ya. Soal tembus hujan atau tidak saya juga tidak bisa menjamin 100%, tapi dari tapi dari testimoni mereka bilang adalah hujan tembus gitu ya. Saya tidak bisa menjamin 100% hujan tembus. Kenapa? Karena satu, kaca film mobil Anda berpengaruh juga. Kedua, jamur kaca di mobil Anda ya. Ketiga, ya hujannya seberapa besar. Dan keempat, ya mata Anda sendiri. Kadang-kadang silinder minusnya tinggi ya, segala macam. Dan yang paling penting biasanya jamur kaca. Jamur kaca ini dalam arti Anda berpapasan dengan mobil, gara-gara hujan begitu jadi ada air ya di kaca Anda, disorotin dari depan jadi glare kacanya ya. Banyak seperti itu, glare, jamur kaca lah intinya. Pokoknya kaca itu wipernya itu nggak bersih nyikatnya, dan banyak sebenarnya banyak kotoran yang tidak kelihatan mata. Jadi begini, Indonesia itu Jakarta terutama polusi tinggi ya. Hujan itu adalah hujan asam ya, dari gas pembakaran pembuangan ini di udara banyak. Hujan turun, air jatuh di kaca mobil Anda atau di bodi mobil Anda, kan ada bercak-bercak yang tidak langsung dikeringin atau dilap, dia akan kering secara alami. Ya sudah, kebesokannya ya kita tidak aware untuk mencuci itu mobil atau dibilas pakai air kita ya, air pump. Ya udah didiamkan sebegitu, nanti lama-lama numpuk ya. Ya itulah yang disebut jamur kaca. Jadi jamur kaca itu adalah sebenarnya oksidasian dari udara ya, dari air hujan, dari udara, kotoran segala macam yang nempel, udah lengket, wiper Anda nyikat, jadi bukannya bersih tapi ada semacam lapisan kayak katarak lah, seperti itu ya. Jadi Anda harus aware juga soal kaca mobil Anda. Saran saya kalau habis hujan pulang ya, dicuci pakai air pump, dibilas lah istilahnya begitu ya. Kalau bisa ya di coating atau dipoles lah, supaya kaca itu seperti daun talas ya. Kalau dulu sih di Carrefour ada tuh yang jual namanya rain egg ya. Saya coating tuh rain egg tuh. Cuma saya juga belum pernah beli, cuman waktu itu melihat aja ada ya. Oke ya, ini udah kita tes. Nyala, satunya lagi juga. Nah ini wattnya adalah 30 watt real, teknologinya adalah double Cooper PCB ya. Ada dua tembaga di dalam tengah. Power supply saya turun ya, voltnya cuma 10 ya, 30 nih sambil saya liatin tuh wattnya. High dan low harus berfungsi ya dengan baik ya. Nah, bohlam ini sudah saya kalibrasi. Jadi kalibrasi itu dalam arti sebelum dikirim ya, sebelum video ini naik kita sudah bongkar, kita suntikan thermal pass di tengah sini. Kenapa? Supaya pendinginannya lebih bagus ya, lebih merata. Karena bawaan dari pabrik jujur terus terang pelit, thermal passnya pelit bro ya. Kita tambahkan jadi supaya pendinginannya bagus. Dan ada payung ini udah kita papas ya, terutama yang sebelah kanan ya. Papasnya seberapa, bagaimana ya itu rahasia kita. Pokoknya barang sampai tinggal pasang, seperti itu saja ya. Dan ini satu lagi ya, di order untuk Innova Reborn yang menggunakan reflektor, berarti tipe G. Ini Innova Reborn tapi di order buat fog lampnya ya, bukan headlampnya. Dia tipe V atau tipe Q atau Venturer ya, yang sudah menggunakan proyektor. Banyak yang mengeluh tidak terang. Ya sudah, daripada saya bisa upgrade itu proyektor Innovanya
ya, tipe Q-nya kita upgrade, kita naikin 5 watt. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, udah ada itu datanya, speknya berapa, dari 2000 lux kan naik sekitar 3000-an kalau nggak salah. Ya, saya bisa upgrade chip emitternya itu, cuma kerjanya berat, jadi headlamp itu harus dibongkar, dibuka, resiko mengembun segala macam banyak. Jadi lebih enak PNP adalah kita upgrade di fog lampnya. Fog lampnya supaya terang ya, jadi kita rekomendasikan Cree gitu ya, ditaruh di fog lamp. Jadi fog lamp ini membantu headlamp ya. Kenapa saya tidak merekomendasikan dua warna? Karena dua warna looks-nya kurang, powernya kurang gede gitu ya. Nah, kita rekomendasikan satu bohlam yang powernya memang gede, standalone ya, cuma warna putih gitu ya. Sebenarnya putihnya juga tidak terlalu putih nih kalau dibandingkan dengan bawaannya, kira-kira hampir sama 11-12 ya. H16, H11 sama, adjustable ya, maju dan mundur ya. Jadi ini bohlam sangat enak kalau untuk kalibrasi setting-setting gitu ya. Nanti Anda bisa setel fog lampnya pakai obeng di bawah, setel agak tinggi. Jadi supaya Anda tidak perlu memakai headlamp lagi, Anda cukup pakai fog lamp sudah cukup ya. Mobil saya pun seperti itu. Saya jarang menggunakan headlamp, saya nyalakan. Oke, lanjut. Jadi sampai mana tadi tuh? Ada tamu tadi. Jadi kita rekomendasikan ini dipasang di fog lamp Innova ya, untuk membantu headlamp. Mobil saya juga begitu. Kadang-kadang saya jalan di dalam kota tidak pernah menyalakan headlamp lagi, selalu fog lamp. Kalau di jalan di tol ngebut baru kita headlamp nyalain ya. Jadi saya merekomendasikan ini jadi untuk Innova yang tipe V, tipe Q, Venturer yang merasa proyektor LED-nya payah ya, Anda bisa beli tipe ini, Anda pasangkan di fog lamp. Pasang tinggal PNP, tinggal colok, tidak ada yang dimodifikasi. Anda bisa setel agak tinggi itu rumah fog lampnya. Bagaimana setel agak tinggi rumah fog lampnya? Anda tinggal pakai obeng, colokin dari bawah, diputar naik ya. Saya rekomendasikan seperti itu. Warnanya sih kalau saya bilang hujan masih oke, karena testimoni sebelumnya masih oke. Cuma Anda nggak perlu khawatir. Seperti Innova Reborn yang tipe V, tipe Q, Venturer, dia kan ada 3 buah lampu. Satu low beam menggunakan proyektor LED, ada high beamnya masih reflektor halogen, dan fog lampnya juga masih halogen. Nah, saat ini adalah saya merekomendasikan tipe Cree ini untuk ditaruh di fog lampnya supaya membantu headlamp. Nah, Pak, kenapa nggak direkomendkan yang 2 warna seperti Automac DC, P73CF? Oke, bisa, tapi karena kalau yang 2 warna begitu, 3 warna begitu kalah ya, looks-nya kalah padatnya dengan yang tipe single, fokusnya juga kalah. Jadi saya lebih rekomendan yang tipe-tipe single aja. Jadi yang kita supaya outputnya padat ya, fokusnya bagus, padat, lebar segala macam ya. Nah, Pak, saya takut hujan, kabut nggak kelihatan. Nggak masalah bro, Anda tinggal keluar uang lagi, Anda tinggal belilah yang buat di lampu jauhnya. Lampu jauhnya itu kan pakainya tipe HB3 atau 9005. Anda beli yang 3000 Kelvin yellow. Nah, saya ready stock, jika Anda berminat bisa WhatsApp juga 0898 269 3838. Jadi saya sekalian mereview kiriman customer nih, sekalian saya memberikan solusi atau memberikan masukan ya. Jadi Anda bisa order yang tipe ini nih buat lampu jauhnya ya, 3000K. Jadi mobil Anda jadi full LED ya. Ini juga terang sekali bro. Jadi pakai kuning. Jadi bisa kalau Anda ketemu kabut, Anda tarik aja tuh, pantengin high beamnya pakai lampu ini. Saya jamin tembus gitu ya. Dan tipenya ini adalah spot, nyorot, laser beam ya. Ya, jadi pakai tipe ini 3000 Kelvin untuk lampu jauhnya ya. Jadi buat Anda pemilik Innova Reborn tipe V yang merasa kok lampu mobil gua udah pakai proyektor kok masih nggak terang ya, Anda tambahkan di fog lampnya pakai lampu Cree ini ya, pasang di bawah, saya jamin Anda terang, lebih terang daripada lampu orinya. Dan fog lamp asli bawaan pabrik itu disetting terlalu nunduk. Nah, Anda tinggal putar pakai obeng dari bawah, dinaikin. Jadi saya berharap Anda nggak perlu nyalakan headlamp aja, fog lamp aja cukup ya, seperti itu. Nah, kita akan coba tes nyalanya ya di
Ya, outputnya seperti ini. Lebar ya. Ini sebenarnya masih bisa dikalibrasi lagi, nanti kita settingin ya, pokoknya barang sampai tinggal pasang. Ya. Jadi saya berharap ini bisa membantu penerangan di mobil Innova ya. Oke, jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Ini kebetulan review orderan akhir tahun, jadi kita akan siapkan barangnya. Satu hal lagi ya, yang ini tadi buat Innova kalau nggak salah tahun 2005, saya harus konfirmasi dia pakai HB4 atau H11 ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut review yang tadi udah nih, nanti kita bungkus ya satu persatu karena orderan masuk terus nih. Nah, ini ternyata bener ya, Innova 2005 saya cek adalah HB4 ya, 9006 bukan H11. Jadi jangan lupa kalau order itu kasih keterangan untuk mobil apa, tahun berapa, kalau bisa fotoin depan mobilnya ya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan. Jadi HB4 ya, HB4 9006 Innova lama ya. Memang di kelasnya tahun segitu adalah fog lamp HB4 dan banyak pakai bolam HB4. Kalau sekarang 2020-an, 2015 ke atas pada pakainya H11, H16 ya, H8, H16 lah banyak buat fog lamp ya. H11 masih ada mobil-mobil tertentu. Jadi ya ngikutin tahunnya ya, tahun mobil keluarnya ramenya bolam apa ya, apa seperti sekarang aja. Velg mobil ramenya ya two-tone ya, bentuknya begitu-begitu aja ya. Mau dari Toyota, Honda, semua two-tone ya, kembangnya begitu-begitu aja. Mungkin nanti 2025 mobil OEM sudah pelek 18 mungkin ya. Ya, semua mobil pasti 18 peleknya, ngikutin ya zamannya ya. Ya. Automatic DC 2 warna, pemasangan tinggal PNP, tegak lurus bro. Ini juga sudah pasti tegak lurus ya. Dan seperti biasa kuning dengan putihnya bisa dibulak-balik, dan di HB4 ini ternyata coakan ininya sudah dikasih ya. Ini ada coakan satu nih, kelihatan nggak? Ada coakan satu dan satunya lagi ada coakan tapi udah dibaut. Jadi Anda tinggal buka baut ini ya, Anda bisa putar. Jadi kuning devalut bawaan pabrik adalah kuning, chip kuning di bawah, chip putih di atas. Efeknya apa? Kuning sinarnya akan lebih jauh dibandingkan putih, putihnya akan lebih dekat ya. Kalau Anda mau dibalik, Anda bisa. Anda tinggal buka ini ya, buka dulu, diputar. Ya, jadi dibalik bisa. Jadi chip putihnya di bawah, chip kuningnya di atas. Efeknya apa? Sinar putihnya akan lebih jauh, kuningnya akan lebih dekat ya. Bisa adjustable tapi memang harus buka baut ya. HB4 ya, 9006. Buat fog lamp Toyota Innova 2005. Ya. Mau matikan nyalakannya tinggal on off kan switch lampu ya, tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan. Jadi ini namanya adalah PNP. PNP artinya adalah plug and play, tinggal colok saja ya. HB4DC, jadi orderannya adalah berikut: headlamp H4 untuk fog lamp Innova Reborn. Nah, ini satu lagi order yang baru masuk adalah untuk Ninja 250 ya. Untuk Kawasaki Ninja 250. Saya Ninja 250 itu kan semua pakai H7 ya, dari Ninja Karbu atau Ninja FI ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu ya, kelipin baru pasang lednya masuk ke dalam ya. Nah, permasalahannya adalah soal karet. Yang penting adalah karet harus di tengah, kipas harus paling belakang ya. H7 ini terang sekali bro, 1,1 sepasang ya buat low dan high. 30 watt ya, tidak membuat aki Anda tekor, nggak perlu takut karena bolam asli bolam ini cuma 30 watt, bolam asli 55. Jadi terangnya wattnya lebih rendah tapi terangnya berkali-kali dari halogen ya. Ya, 30 29,9 barusan saya lihat wattmeter. Anda mau minta saya cobain pakai apa? Pakai reflektor Ninja Karbu bisa, kita ada ya. Kita akan tesin nyalanya ya.
sebentar. Saya siapin barangnya. Ini pakai reflektor Ninja Karbu. Ya. Ini pakai reflektor Ninja Karbu nih. Ya. Hasil outputnya seperti ini, ya. Ini pun bisa di adjustable ya, maju mundur, putar kiri kanan bisa ya. Saya tidak putar-putar karena udah pasti paling efektif adalah tegak lurus dengan reflektornya ya. Outputnya seperti ini. Ya. H7 buat Ninja Karbu, ini bagian high beamnya kalau nggak salah. Kita akan coba ke yang bagian low beamnya ya, sebentar. Saya posisikan. Karena kalau untuk yang high beam kan bagian yang sebelah kanan nih. Ya, sekarang kita akan coba yang sebelah sini. Sebentar bro, kita matikan dulu. Silau banget ini. Oke ya, ini udah kita nyalakan nih, udah kita pasang. Nah, sudah kita nyalakan ya. Nah, ini Anda bisa lihat. Sebentar, saya agak susah megangin dua. Ya. Nah, lebih lebar ya. Untuk low beam, tadi untuk high beam. High beam lebih spot ya. Jadi reflektor Ninja itu sini high, ini low ya. Pokoknya ini tuh kelihatannya lebih lebar. Kalau tadi lebih spot ya, lebih nyorot. Ini lebih lebar ya. Oke, udah kita testing ya. Sekarang ini kan bohlam yang tadi satunya lagi. Nah, ini sekalian kita nyalakan, kita testing sekarang di Ninja FI. Ninja FI. Aduh, tapi saya cuma ada satu lagi ya, yang sebelah kanan, sebelah kirinya saya nggak ngambil dari gudang. Karena Ninja FI itu satu low, satu high, jadi berbeda ya hasil output sorotannya. Nah, kita pasangkan dulu ininya ya, jangan lupa tuh pasangin dulu, kelipin. Kelipin, masuk bohlam. Ya, seperti ini hasil outputnya ya, bergaris lurus ya, jadi tidak pakai glare segala macam. Dan Anda bisa setting putar nih. Ini saya putar nih, sebentar. Ini saya putar nih. Oh ya, putar aja dah, maju mundur nggak usah. Ini aja udah fokus banget nih, bagus banget ya. Jadi untuk Ninja 250 Anda bisa order tipe LED ini, harganya 1,1 ya. Harganya ya nggak terlalu tinggi juga lah ya. Ya, akan kita kirimkan langsung ke Bekasi nih pakai Gojek ya. Cukup itu aja, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Ini ya LED yang akan kita kirimkan hari ini. Terima kasih untuk para Nora Hadian, Pak Hasanuddin Sekmat ke Sukabumi ya. Terima kasih untuk Bapak Wahyu Perdana. Terima kasih untuk Bapak Wiryawan Arif ya. Kita akan segera kirimkan hari ini. Kondisi sekarang sedang hujan lebat. Saya masih menunggu order ya. Beberapa customer katanya tunggu transferan. Sama ada yang nunggu habis tahun baru, mungkin mau bakar petasan dulu ya, mau bakar kembang api dulu, jadi duitnya kepake ya. Oke, terima kasih. Selamat tahun baru ya 2021. Semoga kita semua
sehat ya, dilindungi oleh yang di atas. Terima kasih. Selamat siang ya, ini orderan lagi yang masuk. Orderannya adalah Philips H4 ya, untuk Honda New Brio. Ini barang original ya, original, masih segel ya. Sini juga ada stretchnya, ada scan sendiri. Saya nggak pernah nyoba dan saya nggak pernah meregister ya, jadi nanti Anda coba sendiri ya. Jadi barang sebelum dikirim kita cek dulu ya. Di sini ada instructionnya, manualnya, Anda bisa baca sendiri ya. Philips di dalam. Barangnya seperti ini ya. Philips ini fix focus bro, nggak bisa disetel ya. Dia tep, selesai. Ya, Philips ini ya boleh lah ya, buatan Cungko ini ya, Philips made in China. Di sini tertulis jelas kok made in China, tapi di sini ada Philips JP juga, tapi Philips Indonesia tidak ada ya. Lumileds Japan apa segala macam tulisannya. Jadi import by and for customer info Lumileds Hong Kong Co Ltd ya, buatan Hong Kong nih chipnya, Lumilednya ya. Jadi bukan buatan Jerman atau buatan Belanda atau buatan Hungari, bukan ya. Jadi Philips and the Philips Shield emblem are registered trademark of Konichi Philips and are used under license. Jadi under license ya. Made in China di sini tertulis. Ya, 12 volt, 24 volt, 21 watt ya. 21 watt, lifetime 1500 jam, up to 1500 jam. Light colornya 6500 Kelvin. Ini Philips ini 6500 Kelvin loh. Agak kebiru ya. Sedangkan Cree biasa di 5500 sampai 6000 ya. Made in China ya. Jadi Philips ini buatan Cina bro ya. Dia fix focus, ini barang original. Saya ambil dari distributor asli Philips, saya tidak import sendiri ya. Jadi dari Philips Indonesia PT TAS ya. Di sini ada tulisannya Philips ya, ada Philips 12, 24, 21 watt, 20H10 kodenya ya. Philips ini fix fokus ya, nggak bisa di adjust. Jadi kalau dia udah ngunci, plak, selesai bro. Kita akan ukur ulang ya, berapa sih dia looksnya ya, supaya anda semua tahu. Karena ini mejanya baru bro, mejanya baru, standarisasinya baru ya. Nah, sebelumnya kita akan mengukur ya, bukan mengukur, kita akan membuktikan dulu ya. Philips itu ininya tebel bro, tuh blanknya ya. Blanknya tebel bro, ini bagian sisi kiri, ini bagian sisi kanan, blanknya tebel ya. Anda mau bilang ini bolam bagus, ya terserah. Mau bilang ini bolam jelek, terserah. Tapi kadang-kadang ada follower saya yang membelain Philips, ya saya juga nggak bisa bilang ini jelek ya. Saya suruh bikin nggak bisa, tapi kalau saya suruh mereview saya bisa ya. Ini dia gede sekali bro. Kita taruh bola di sini tuh. Lihat tuh, hitamnya gede sekali batangnya. Kenapa? Batangnya gede. Ini menyebabkan
sebenarnya rugi padat sorotan di jalannya ya, karena gede banget tuh ya, dan gelap ya. Anda coba lihat kri saya ya, ininya sempit ya, saya sulit untuk nunjukin karena ini dipegang ya. Ininya sempit bro, kalau si kri ya, ininya sempit si kri, dan ini terang, ini kan gelap. Gelapnya ini gelap banget. Kalau kri itu gelapnya itu nggak separah ini ya. Ini gelap banget loh, tuh ya. Jadi kalau mau dibilang bagus Philip, ya Anda nilai sendiri deh ya. Tapi kalau saya bilang jelek nanti ada yang membela ya. 2.200 ya. 2.300 sorry, 2.300. Mata saya kriep-kriep. 2.300-an lah ya kira-kira ya. Kita cari nilai maksimalnya. Kalau ininya mah gelap banget tuh, hitam ya. Cuma 26. Kalau ke sini ya 2.300 ya maksimal. Ya 2.300. Jadi standar saya adalah mengukur ini ditaruh di sini ya. 2021 semua bohlam akan kita ukur ulang karena mejanya baru. Ya, 2.300 bro Philip. Sedangkan kalau kri yang saya jual mencapai berapa kemarin? 2.800 apa 3.000 ya. Jadi lebih terang jauh ya. Dan dia bagian blank spotnya itu banyak ya. Kenapa? Karena ininya tebel bro. Batang ininya terlalu tebel. Batang ininya tebel menghalangi sinarnya banyak gitu ya. Kenapa nggak si Philip dibikin ininya tipis? Supaya di tengah itu yang bagian blanknya itu sedikit. Karena kenapa? Reflektor H4 itu penting di bagian atas ya. Ini bola nih pasang, penting di bagian atas. Ini nih ya. Sedangkan ininya batangnya gede, jadi ada blank spot itu satu garis ya. Ya memang sih orang bilang, wah saya pasang bagus-bagus aja, cut off-nya bagus, sempurna, terangnya juga bagus. Ya ada yang bilang begitu, karena dia belum pernah ketemu bohlam yang lebih bagus daripada ini. Coba kalau dia udah ketemu lebih bagus dari ini, pasti dia bilang, wah Philip payah gitu ya. Saya nggak bilang Philip ini jelek, tapi kurang bagus gitu ya. Saya tidak membela bohlam kri buatan apa yang saya jual, saya juga tidak membela Pro 7, cuman kita ini mereview berdasarkan fakta ya. Faktanya apa? Batang ini menghalangi, sedangkan bohlam H4 itu ya dipasangnya begini. Kenapa pakai halogen bagus, padat ya? Cuman kurang terang ya karena filamen low beam ini langsung mengarah ke reflektor ini ya. Sedangkan kalau ini yang mengarah ke reflektor ini tertutup oleh batang ini, ada bagian yang gelap dan lebar lagi ya. Bohlam-bohlam lain tipis bro, setipis mungkin dibikin ini ya. Kenapa dia tulangnya dibikin gede? Sebenarnya nih saya kasih bocoran, kalau Anda punya Philip dan Anda mau lakukan sendiri, Anda buang aja ini nih. Anda buang nih, Anda potong, lepas. Jadi langsung PCB-nya saja tanpa ini tulang nih, lebih bagus ya. Saya tidak mau melakukan itu karena kan nanti kita akan jual kan ya apa adanya ya. Philip punya apa adanya. Kalau kita jual udah kita potong, nanti orang bilang ini bohlam bekas, bohlam segala macem gitu ya. Ya, jadi saya sudah kasih bocoran ya. Kalau menurut Anda ya, kalau Anda percaya brand Philip ya Anda beli saja, nggak usah dengerin omongan saya, nggak masalah. Harganya pun murah kok ya, 700.000 ya Philip. Anda bisa cari di online, Anda bisa beli di saya. Kalau beli di saya kalibrasi lagi. Kalau Anda beli di online ya Anda mau beli di online silakan, banyak yang jual. Cuman kalau bertanya bagus atau tidak, kalau menurut saya kurang bagus ya. Batangnya gede, jadi banyak blank spotnya itu tadi lebar. Dan bohlam yang bagus itu ininya harus tipis tadi, spot itunya harus tipis ya. Spot itunya yang batang itu harus tipis, bayangannya di tembok ya harus tipis. Terus antara bagian kanan terang, bagian kiri terang, tengahnya itu tidak boleh terlalu beda. Jadi kalau terlalu beda itu di sini terang, gelap, terang. Jadi kalau bisa samar-samar gelapnya, nah itu lebih bagus ya. Jadi ini Philip ini sebenarnya bohlamnya mendem ya. Bohlamnya mendem kenapa?
chipnya nggak kelihatan. Makanya kenapa saya rekomen XHP atau tipe-tipe lain yang nongol, karena kalau nongol bisa mengalahkan ini batang yang bagian gelap itu ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Kalau Anda merasa saya membohongi Anda silakan komen di bawah, tapi kalau merasa ya bagus-bagus saja ya sudah, Anda pakai saja, nggak masalah, nggak usah dengerin komentar saya ya, seperti itu. Jadi bebas, jadi Anda mau beli Philips pun oke, kita juga jual ya. Cuma kalau saya ditanya, saya mereview bagus mana, ya tentu ini kekurangannya banyak ya, seperti itu ya. Kekurangannya banyak kenapa? Karena ininya batangnya bro terlalu tebel ya. Kalau Philips bikin batangnya lebih tipis, hasil lebih bagus, lebih oke ya, lebih oke bro. Itu aja sih. Dan sayangnya Philips kenapa nggak bikin chipnya yang lebih gede, lumiletnya ya. Ini chipnya chip kecil banget bro, ukurannya paling 1 mili, itu kali berapa panjangnya, setengah senti. Mestinya dia bikin agak tebel 2 kalinya dari dia, lebih terang ya. Seperti bolam-bolam buatan Cungko semua kan gede-gede ya. Wattnya terbaca di wattmeter saya adalah 18,6 ya, 18,6 tuh kelihatan. Jadi tadi kalau di biusnya 21 tidak benar ya, 18,6. Low dan high sama, hanya berpindah ya. Testimoninya sih dari yang sudah pasang banyak yang bilang Philips nggak terang ya. Cuman berkomentar cut off bagus, kalau terang tidak ya. Banyak yang mengakui cut off-nya bagus. Saya ngomong apa adanya karena banyak yang konsultasi begini, Pak saya sudah pasang Philips tapi saya kurang puas, nggak terang ini itu. Ada nggak Pak bola melihat Philips? Ya ada, ya saya tawarkan Pro 7 atau Cree gitu ya. Nah kalau Anda yakin dengan merek Automax, saya sih lebih rekomend Anda beli Automax DC ya, 2 warna. Itu outputnya lebih bagus dibandingkan Philips ini. Kenapa? Karena batangnya tipis dan dia keunggulannya 2 warna lagi. Anda hujan kabut gas aja, nggak perlu takut nggak kelihatan, karena dia bisa 2 warna, bisa putih bisa kuning. Sedangkan Philips ini warnanya putih, gitu aja ya. Jadi saya mohon maaf nih untuk Anda Philips mania, Anda pedagang Philips, saya juga jual bro. Jadi bukannya saya menjelek-jelekan, saya nggak menjelek-jelekan, saya juga jual. Ini buktinya customer yang beli ya. Nanti saya kasih lihat alamatnya siapa. Tapi ya begitu ya. Berdasarkan fakta aja lah, kita nggak pakai hoak-hoak lah. Saya paling males yang namanya hoak-hoak ya. Jadi kenyataan ya, batangnya besar gitu ya. Nanti di kesempatan lain ada orderan Automax DC, kita review ya, kita kasih lihat watt dan luxnya berapa. Jadi mulai di 2021 video-video ini mulai update yang baru ya, karena sudah setahun 2020. Lux meter sendiri baterainya sudah diganti ya, saya pakai Energizer baterainya. Terus apa lagi ya yang perlu dibahas ya. Oke gitu aja deh, kita langsung kirim ya. Masih hujan bro, saya belum sempat ngirim ini nih ya, hujan berhenti saya kirim. Oke, terima kasih. Buat Anda yang mau order bisa WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih. Ini orderan Pak M. Irsa Trijuanda ya, Perum Bukit Sejahtera ya, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan ya. Terima kasih Bapak sudah order. Nunggu ya, nunggu hujan berhenti saya kirimkan hari ini, jadi akhir tahun 2021 ya, Desember. Terima kasih.